Selalu ada kesempatan masuk dalam anugerah Tuhan, tetapi bukan tanpa batas. Maka selagi masih diberi masa untuk menerima belas kasihan, mari kita tangkap, terima dengan aktif, tanpa banyak dalih. Selamat hari Minggu ketiga setelah Epiphanius, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yunus 3 ayat 1-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yohanes Pembaptis mengatakan di kitab Matius, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Beginilah saat hukuman sudah sangat dekat, sangat diperlukan perubahan hidup. Hamba Tuhan Yunus untuk kedua kali diminta memberitakan firman Allah ke kota besar Niniwe, kota yang berharga bagi Tuhan, yang luasnya 3 hari perjalanan. Saat Yunus melarikan diri dari tanggung jawab dalam tugas yang pertama, bukan berarti dia langsung dipecat oleh Tuhan sebagai pemberita firman. Perubahannya dijawab dengan memberi tugas tanggung jawab, sebagaimana Tuhan Yesus pada Petrus yang menyangkalnya dengan berkata kemudian, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah sikap surgawi yang menghargai suatu pertobatan seseorang, sekaligus memberi tugas berikutnya. Khotbah Yunus hanya singkat dan padat, diawali dalam sehari perjalanan, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal balikkan. Khotbah yang keras, namun sekaligus di dalamnya ada belas kasihan, sebab masih ada waktu, masa kasih karunia, dikti parasia. Ada 40 hari kesempatan kasih karunia bagi orang Niniwe. Waktu ini mereka memanfaatkan sebaik-baiknya. Nampak dari sikap penduduknya. Khotbah yang diberitakan masih berlangsung sehari perjalanan, namun orang Niniwe sudah percaya kepada Allah. Hati mereka terbuka mendengar firman Tuhan. Ada perubahan hidup dalam sikap. Berpuasa, mengenakan kain kabung, baik orang dewasa maupun anak-anak. Inilah kebahagiaan yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya, percaya sekaligus berkomitmen
untuk berubah. Raja juga percaya turun dari kemuliaan tahta, ikut berkabung dan keluarkan dekret semua penduduk dan binatang berkabung sebagai tanda pertobatan berbalik dari tingkah laku yang jahat. Hal ini tentunya dimulai dari hati yang diperbarui dari dosa, hati yang sadar akan dosa, karena tahta kadangkala menghalangi pendengaran akan firman Tuhan. Pertobatan ini bersifat pribadi, berbalik dari hidup jahat oleh firman Allah yang dipercaya kepada hidup yang dikehendaki Allah. Berbalik Allah, berubah pikiran. Namun pertobatan pribadi ini dilakukan secara bersama oleh rakyat, pejabat, bahkan raja. Maka boleh dikatakan terjadi pertobatan berjamaah di Niniwe. Malah binatang juga diminta berpuasa, menandakan pertobatan total, keseriusan berubah. Biasanya bertobat adalah hal yang sulit, namun ternyata boleh dilakoni bangsa Niniwe. Inilah sikap yang patut diteladani, sebab bila tak bertobat, sebagaimana sejarah kemanusiaan di Alkitab berakibat fatal. Air bah pada masa Nuh, laut belerang pada masa Lot. Jadi siapa-namanya hidup yang belum bertobat, sebenarnya dia sedang menuju kehancuran untuk diri sendiri, bahkan juga sekitar. Pertobatan ini sangat jelas nampak dalam pemikiran dan tindakan mereka dengan hanya memohon belas kasihan Allah, tidak mendikte atau memaksa Allah yang tertuang dalam perintah kebijakan raja dan pembesar kota Niniwe. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Dan jangan kita lupa, Allah itu senantiasa penuh belas kasihan. Ternyata sepanjang dalam batas waktu yang Allah tentukan masih ada kesempatan bagi orang Niniwe, yaitu selama 40 hari. Lalu dikatakan, menyesallah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, nakham, ada belas kasihan, tindakan, respon terhadap pertobatan, wujud keadilan dan kasihnya. Anugerah dalam perjanjian lama bagi yang dinamai bukan umat Tuhan, bagi mereka yang melakoni perubahan hidup. Inilah hal menarik. Manusia adalah ciptaan Sang Khalik, maka peluang keselamatan ada bagi setiap orang, bagi setiap bangsa, tanpa terkecuali. Istilah menyesal ini juga sangat indah. Allah menginginkan tidak seorang pun yang binasa. Di rencana penghukuman ada belas kasihan, pengampunan. Betapa indah pengampunan dari Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Baiklah kita selalu bersegera masuk ke dalam belas kasihan Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu setia untuk firman-Mu dan boleh mendengar dengan hati dan boleh mengalami perubahan. Berkatilah setiap orang yang memberitakan firman-Mu, juga lembaga Alkitab yang selalu berusaha menyebarkan kehendak-Mu di dalam bahasa yang kami mengerti. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.